Amin. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentang nama Tuhan ini telah menimbulkan persoalan tersendiri di dalam dunia teologi maupun pergerejaan. Karena menimbulkan debat dan perpecahan di dalam gereja. Dan ini terjadi juga di Indonesia. Ya. Polemik tentang nama Tuhan ini sempat menjadi panas dan isu yang sangat sensitif di kalangan gereja di Indonesia. Penyebutan nama Tuhan ini menyebabkan perdebatan teologis antar denominasi, bahkan perpecahan dalam tubuh Kristus. Terutama sejak awal tahun 2000-an. Sejak itu. Yaitu yang pertama, munculnya gerakan yang dinamakan pengagum nama Yahweh. Ya. Itu mulai muncul dan mereka mengajarkan bahwa umat Tuhan harus menyebut namanya dengan sebutan Yahweh. Ya. Bukan Tuhan atau Allah. Nah, ini premis mereka seperti itu, ya. Mereka argumentasinya begini, nama YHWH, kan di Alkitab itu nama yang tertulis YHWH itu, Yud He Waw He. Nama Tuhan, itu kan Yud He Waw He, ya. Bacanya dari kanan ke kiri. Yud He Waw He. Nah, mereka punya premis setiap kali ketemu huruf itu bunyinya langsung Yahweh gitu. Padahal huruf itu tidak ada huruf hidupnya. Teks asli Alkitab seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi mereka berargumen bahwa ada pihak-pihak tertentu di dunia ini yang menghilangkan huruf nama Yahweh. Dan disembunyikan dari terjemahan Alkitab. Tuduhan mereka seperti itu. Ya. Jadi menyebut nama Tuhan dengan selain Yahweh dianggap menghilangkan identitas Tuhan oleh mereka. Ya. Yang asli Yahweh gitu. Dan mereka bilang nama itu tidak boleh diganti sembarangan katanya. Ya, oke. Kita dengar terus ya. Mereka mengutip ayat seperti Yeremia 23 ayat 27. Di situ tertulis, mereka bermaksud membuat umatku melupakan namaku. Nah, mereka pikir zaman sekarang ini penggenapan dari Yeremia ini. Jadi ada pihak-pihak tertentu yang melupakan namaku. Padahal namanya Yahweh, itu kata mereka. Ya. Nah, yang berikutnya lagi, beberapa bahkan menyebutkan bahwa penyebutan Allah atau Tuhan itu adalah penyesatan. Ini serius, mereka bicara begitu loh. Ya, karena kata Allah berasal dari budaya Arab katanya. Itu miliknya orang Islam, katanya begitu. Kata mereka. Ya. Nah, catatan dulu sebelum dibahas lebih lanjut. Ini pendapat ini bukan posisi mayoritas gereja. Mayoritas gereja nggak setuju dengan itu. Jadi ini hanya kelompok pengagum nama Yahweh. Lagi pula sebelum dilanjutkan ya, disclaimer. Pembahasan ini untuk belajar, bukan untuk menyerang siapapun, ya. Karena saya punya sahabat pengagum nama Yahweh juga. Jadi kita kalau soal kebenaran kita bisa debat, tapi tidak perlu bermusuhan. Pembahas ini secara alkitabiah dan ilmiah juga. Begitu ya. Nah, kita lanjutkan. Pada umumnya mayoritas gereja tidak menerima ini sih. Tapi kelompok mereka cukup vokal di media sosial. Nah, gitu ya. Kemudian fenomenanya di Indonesia seperti apa? Fenomenanya di Indonesia ya. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya tanggal 25 Maret 2008, tahun 2008, LAI,
Lembaga Alkitab Indonesia digugat secara hukum di pengadilan negeri. Dengan tuduhan utama bahwa LAI telah mengganti nama Yahweh dengan Allah di Alkitab kita itu. Misalnya kitab Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Itu aslinya pada mulanya Yahweh katanya, kata mereka ini. Ya, gitu. Kemudian kelompok itu adalah pengagum nama Yahweh. Kelompok ini jelas premis dasarnya seperti sudah saya sebut tadi. Nama Tuhan yang benar itu Yahweh. Ya. Bahkan kelompok ini berantem dengan kelompok lain yang menyebut Yehova. Ribut, Yehova, Yahweh, Yehova, Yahweh. Oh enggak karuan gitu, di dunia maksud saya bukan di Indonesia. Itu sudah terjadi sejak dulu, ini bukan kelompok yang baru sebenarnya. Dari dulu sudah ada itu. Sacred Name Movement di Amerika namanya ya. Mereka berpikir bahwa kalau kita menyebut Allah, itu namanya nama Tuhannya agama lain. Gitu ya. Nah, atau bahkan ada beberapa orang yang menganggap itu nama dewa bangsa Arab, Allah itu. Memang ada. Menurut sejarah dulu ada yang namanya Al-Ilah. Itu salah satu, ada patungnya salah satunya ya. Nama dewa bangsa Arab yang mengairi bumi atau dewa yang disembah penduduk Mekah. Sebelum zamannya Islam tentu saja ya. Nah itu. Nah ada juga yang menganggap bahwa Allah adalah dewa bulan yang disembah bangsa Arab di zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu suatu zaman yang Arab kuno sebelum zamannya Islam. Itu zaman jahiliyah, zaman kegelapan. Demikian juga dengan nama Sang Juru Selamat tidak boleh diterjemahkan. Menurut mereka yang namanya adalah Yeshua HaMashiach. Bukan Yesus. Yeshua HaMashiach katanya gitu. Nah ini menarik kan? Jadi ribut di pengadilan. Di pengadilan ribut, saya nonton YouTube-nya, ada di YouTube. Terus hakimnya bingung. Ini kenapa ribut ya orang Kristen ya? Hakimnya bukan Kristen soalnya. Satu ngotot Yahweh dan lain-lainnya. Nah ini meresahkan saudara. Ini meresahkan gereja-gereja yang tidak sepaham. Kenapa? Karena kelompok ini menuduh gereja yang tidak menyebut Yahweh itu sesat. Sesat kok gitu. Makanya kalau ada lagu apa lagunya misalnya yang ada Allah gitu ya misalnya. Itu mereka pas nyanyi itu mereka diam. Gak mau sebut Allah. Ini yang saya kenal baik sih dengan tokoh-tokohnya. Teman kita juga. Gitu. Kan beda bukan berarti bermusuhan kan. Tapi kalau soal kebenaran kita bisa ngotot sama-sama. Tanpa harus membenci satu sama lain atau bermusuhan. Itulah orang dewasa. Kalau anak kecil tuh beda, berantem gak karuan, terus nyesat-nyesatin. Ya, itu. Kecuali memang sesat. Alkitab dirubah-rubah, oh sorry, saya sebut sesat aja. Gitu ya. Kalau ini kan pendapat. Oke, nah jadi harusnya kata Allah itu tidak ada kata mereka. Meskipun sebenarnya ini bukan isu baru, ya, mereka punya pendapat seperti itu. Sebenarnya ya Bapak Ibu ya, saudara sekalian. Sebenarnya kalau orang menyebut Yahweh, ya terserah dia lah ya. Kita nggak keberatan, nggak masalah. Tapi ketika dia menyebut Yahweh lalu menyalah-nyalahkan kita, menyebut kita sesat, kita tuding balik dia yang sesat. Dengan bukti-bukti yang ada. Makanya jadi orang itu jangan suka nuding orang lain. Nanti dituding balik. Saya kenal tokoh-tokohnya baik sama saya. Ya ini yang benar-benar rusak ini pengikutnya yang di level bawah. Ngawur gak karuan. Kalau ketemu tokohnya biasa aja. Ya kita beda ya Pak. Iya, ya udah nanti kita hadap Tuhan sama-sama. Tapi yang di bawah, waduh, meresahkan. Ini nggak baik nih. Ya, suka menyerang. Padahal kata Allah itu sudah dipakai oleh orang Kristen sejak abad awal, sebelum lahirnya agama lain. Sudah ada. Makanya Alkitab bahasa Arab sampai hari ini pakai kata Allah. Kalau kita belajar linguistik, Allah itu
terdiri dari 3 huruf mati. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani Elohim, Alef, Allah, Alef, Lamet, A-L, H, A-L-H. Elohim, A-L-H. Ya. Lalu Allah dalam bahasa Arab, sama A-L-H, Alif, Lam, H. Bahasa Arab. Jadi sebenarnya sebutan Elohim, Allah, di Syria ada Allah, ada Aloho, itu adalah suatu dialek. Ngerti ya? Kalau di Jawa itu ada dialek Jawa, dialek Sunda. Tapi maksudnya sama. Nah yang orang nggak mengerti linguistik, ngawur saja nyerang begini begitu. Padahal Elohim juga dipakai untuk menyebut dewa asing. Di Alkitab loh itu. Elohimnya orang Kanaan siapa? Contohnya. Baal. Moloch. Iya kan? Itu dewa-dewa itu Elohim. Jadi jangan aneh-aneh. Ya. Sudahlah kalau kamu mau menyebut Yahweh ya nggak apa-apa, terserah situ. Tapi kita tidak mau. Kenapa? GMM nanti menjelaskan kebenarannya di ujung seminar. Semuanya akan terbuka pelan-pelan. Ya. Tapi ini untuk belajar, tidak untuk menyerang siapapun ya. Kita tetap baik kok dengan orang yang panggil Yahweh. Ya udah, kalau kamu nggak bisa diajarin ya terserah situ. Ya. Tapi kalau kita maunya menyebut setepat mungkin, jangan salah sebut. Kan kalimatnya hukum firman yang ketiga dari 10 firman Tuhan apa? Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan atau dengan sia-sia. Kamu nyebut sembarangan, nanti kamu dimintai pertanggungan jawab. Jangan cuma yakin, buktinya mana? Ya, kalau kita mau membuktikan ingat 7 natur kebenaran. Nanti kita akan pakai. Jangan perasaan yang dipakai. 7 natur kebenaran. Jangan kita ngarang buku terus dipakai sebagai bukti. Kita sendiri yang ngarang. Kalau mau teks asli Alkitab ya teksnya manuskrip. Bukti primer. Jangan kata orang, kata si A, kata buku B. Itu kan buku Alkitab. Ada amin saudara? Kita baru sarapan jadi tenaganya masih kenceng. Tapi ingat ya saudara ya, pengetahuan kebenaran bukan untuk menyerang, untuk menolong orang. Kalau orang nggak mau ditolong ya sudah, kita tetap berteman ya. Tapi jangan ngotot dan kau jangan menyerang. Orang menyerang, kita balikin kamu sebenarnya salah. Jangan sok tahu begitu. Menyerang tapi dirinya salah. Kalau hobinya panggil Yahweh ya nggak apa-apa, terserah situ. Itu panggilan populer memang hari ini. Sepopuler zaman dahulu Yehova. Tapi kalau kita mau yang benar, saudara. Makanya setiap gembala di setiap gereja harus mengerti persoalan ini dengan benar. Supaya tidak usah bermusuhan juga. Supaya kita itu dewasa. Kita beda ya bro, ya udah. Tapi kalau aku nggak mau salah. Kalau kamu mau salah ya silakan. Padahal ada firmannya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kamu berarti nyebut, kamu bisa buktikan gak itu? Manuskripnya mana? Buktikan seluruh dunia. Kasih saya manuskripnya. Ada tulisan Yahweh apa enggak? Manuskrip, bukan kamus. Mengerti ya maksud saya ya? Teks asli Alkitab. Kalau mau cari kebenaran itu teks aslinya bukan terjemahannya. Kalau terjemahannya kan orang yang nerjemahin bisa salah. Teks aslinya, sumber primernya. Ya. Makanya Bapak Ibu yang belum pernah mendengar 7 natur kebenaran, silakan ikuti. Kalau sudah ikut itu dan mengerti pasti beda. Ketika melihat suatu isu, dia tenang aja. Kita uji saja. Makanya orang yang mengerti 7 natur kebenaran tidak gampang digosok kiri kanan. Tidak gampang diojok-ojokin juga. Tidak gampang dibohongin. Karena tahu orang ini ngomong meyakinkan nih. Cek dulu faktanya. Yang penting fakta bukan? Yang penting objektif. Percuma menurut si A, si B, menurut Dewa A,
Kau dewa, biarpun kau malaikat turun dari surga. Kalau kamu mengajarkan yang lain, terkutuk kau. Anatema, kata Alkitab. Itu Alkitab loh yang ngomong, bukan saya loh. Ya. Jadi banyak orang salah mengerti ketika saya mengatakan mengajar dengan keras gitu. Bukan saya, itu Alkitab. Saya mesti sampaikan dengan sebenar-benarnya. Kan gitu. Ya. Oke. Jadi kalau LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, itu menggunakan istilah Tuhan huruf besar. Ini diterjemahkan menjadi Tuhan huruf besar. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau membaca Alkitab harus sudah mengerti. Kalau di teks bahasa Indonesia ketemu Tuhannya huruf besar semua, itu teks aslinya Yud He Waw He, YHWH. Itu ya yang pertama ya. Ini mesti pelan-pelan, agak rumit. Makanya sesinya nggak sekali dua kali ketemu. Pelan gitu. Ya. Oke, jadi itu kenapa LAI menerjemahkan YHWH menjadi Tuhan huruf besar semua? Mengikuti tradisi Yahudi. Mengikuti apa yang dilakukan di zamannya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara masih ingat gak di zamannya Tuhan Yesus? Alkitab Perjanjian Lama sudah selesai belum ditulis? Sudah. Diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani ketika itu. Namanya Septuaginta. Di Septuaginta kata YHWH ini, sebutan nama Tuhan YHWH ini diganti Kurios. Diganti Kurios, huruf besar. Makanya LAI menerjemahkan menjadi Tuhan. Mengikuti cara penerjemahan atau sebutan di zamannya Tuhan Yesus. Septuaginta. Ya. Jadi itu sangat benar. Makanya kalau terjemahannya konsisten, terjemahan apapun akan sama. Misalnya dalam bahasa Inggris, apa terjemahannya? Lord, hurufnya besar semua. Gitu misalnya, ya. Misalnya dalam bahasa Jawa, apa? Hurufnya besar semua. Ini kalau mau mengikuti tradisi di zamannya Tuhan Yesus. Kalau mau ngarang sendiri ya terserah situ. Kalau saya sih nggak mau ngarang sendiri, ya. Tuhan Yesus saja nggak keberatan, kan Tuhan Yesus pasti lihat itu Septuaginta. Pasti. Nggak masalah Tuhan Yesus. Ada cerita Tuhan Yesus menolak Septuaginta? Nggak ada. Ya. Justru itu latar belakangnya. Jadi bukan salah terjemahan atau sengaja menghilangkan yang katanya Yahweh itu, bukan. Belajar itu harus lengkap, latar belakangnya apa, ceritanya bagaimana, gitu. Ya. Jangan yakin banget padahal tidak punya data, tidak punya bukti. Kan begitu. Ya. Jadi kelompok pengagum nama Yahweh ini menganggap LAI sudah mengubah-ubah nama Tuhan. Makanya dibawa ke pengadilan. Diadili loh hari itu. Para ahli didatengin dan sebagainya. Sayang ya, bukan jadi berkat, jadi sandungan bagi banyak orang loh. Waduh. Ya. Makanya kelompok pengagum nama Yahweh ini membuat Alkitab sendiri. Alkitab sendiri ya. Semua kata-kata Tuhan diganti Yahweh. Semua kata-kata Tuhan diganti Yahweh. Alkitab sendiri dia buat. Dan kita kenal baik juga. Ya, itu kenal baik. Nah, menuduh LAI menghapus nama Allah yang sejati. Beberapa pendeta bahkan mengklaim bahwa tanpa menyebut nama Yahweh, doa tidak sah katanya. Tidak bakalan didengar sama Tuhan. Katanya gini, kalau kita berdoa Tuhan Yesus, Allah di surga gak kenal siapa itu. Yang benar Yeshua HaMasyiah katanya. Tuhan kok jadi kayak kelurahan gitu ya. Salah sebut gak diterima. Aduh, tapi begitulah yang terjadi. Ya.
Akhirnya di meja hijau di pengadilan nggak ada hasil juga. Sepi, yang nonton juga sepi. Nggak dianggap juga. Ya. Jadi kalau kita bicara posisi gereja-gereja mainstream, arus utama, ya Protestan, Katolik dan sebagainya, Pentakosta, sebagian besar Pentakosta, karismatik, tidak menganggap penyebutan Yahweh ini sebagai keharusan. Mereka sudah mengerti, bahkan mereka anti. Jadi mereka banyak yang anti penyebutan ini. Ya. Alasannya apa? Tentu ada alasannya, nggak sekedar perasaan. Alasannya Alkitab Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Yunani. Tapi kelompok ini menentang. Enggak, itu aslinya Ibrani. Mana buktinya? Enggak ada buktinya, itu sudah dihapus sama semua orang tuh, gitu. Kalimatnya begitu loh. Kalau memang manuskripnya bahasa Ibrani mana? Enggak ada. Sudah dihapus, dibakar sama orang jahat katanya. Semua manuskrip, ribuan manuskrip ketemu di berbagai tempat. Selalu bahasa Yunani manuskrip. Ya, itu bukti, itu fakta loh. Makanya kalau orang sudah tidak mau fakta ya sudah bro, gitu aja. Ya, nah, jadi di Perjanjian Baru itu ya, PB ini kan bahasanya Yunani. Ada Pak bahasa Ibrani sekarang? Itu terjemahan. Manuskripnya bahasa Yunani. Di situ disebut apa YHWH? Tidak ada. Di Perjanjian Baru ada nggak YHWH? Nggak ada. Nggak ada. Di Perjanjian Baru adanya Theos. Theos ini gantinya Elohim maksudnya. Dan Kurios, ini gantinya Tuhan. Kalau namanya memang Yahweh, pasti Tuhan lindungi. Memang Tuhan gak bisa lindungi namanya. Di Perjanjian Baru gak ada satupun yang bunyi Yahweh. Dan itu Perjanjian Baru yang nulis para rasul loh. Saksi mata langsung murid Tuhan Yesus. Manuskripnya bahasa Yunani semua, gak ada yang Ibrani. Ya, jadi kita mesti bahasnya secara objektif, jujur. Ya, ingat disclaimer, bukan mau cari musuh. Ini lagi belajar Alkitabiah dan ilmiah sesuai fakta. Gitu ya, supaya mengerti ya asal usulnya. Saya lihat banyak orang di luar sana bukan pengagum nama Yahweh, tapi ngomongnya Yahweh terus, tapi nggak ngerti apa-apa ternyata. Waduh, saya bingung loh. Kok bisa ya begitu ya? Oke, jadi alasan lainnya adalah tetap menggunakan istilah Tuhan, huruf besar semua, LAI, karena mengikuti tradisi di zamannya Tuhan Yesus. Ya. Nah, yang ketiga, nggak perlu menekankan nama Yahweh yang belum tentu benar itu. Tapi menekankan iman kepada pribadi Allah. Kita menekankannya pada pribadi Allah, kehendaknya, bukan pada bunyinya. Yang penting itu bukan fonetiknya. Ngerti maksudnya ya? Bukan lafalnya, tapi pribadinya, kehendaknya. Kita percaya Tuhan Yesus artinya apa? Oh, Yesus, bunyinya. Bukan pribadinya Tuhan Yesus. Makanya di sesi pertama atau sesi kedua itu, arti sebuah nama kan? Di Alkitab nama itu bukan hanya sebutan. Di Alkitab nama itu mewakili pribadi sang pemilik nama. Kehadirannya. Terutama tentang nama Tuhan, artinya hadiratnya ada di sana. Gitu loh. Ya. Faktanya, Tuhan Yesus sendiri tidak pernah memaksakan penyebutan nama YHWH. Bahkan YHWH aja enggak, apalagi Yahweh. Tuhan Yesus menyebutnya apa? Kalau engkau berdoa, hendaklah demikian. Apa? Bapa kami yang di surga, Aba, ya Aba. Bapa.
Kalau nama itu penting pasti ditulis. Pasti Tuhan Yesus menyebutkannya. Tuhan Yesus mengajar Bapa kami yang di surga. Iya kan? Nah, saudara, kalau kita belajar sejarah ya, nanti ada dewa namanya Yahweh juga. Ternyata. Makanya pikiran itu nggak boleh naif. Allah kita yang maha besar, masa memiliki nama di bumi? Itu kan Allah bersedia dipanggil maksudnya. Emang bisa diwakili oleh nama Ibrani, nama Arab, nama apa, nama lain? Nggak bisa. Pribadi yang maha besar itu nggak bisa diwakili oleh satu nama pun sebenarnya. Cuman ia memperkenalkan dirinya, kalau kau panggil aku ini aja. Gitu. Tuhan dipanggil Elohim, marah nggak? Padahal Elohim buat orang dewa-dewa juga. Enggak. Kenapa? Yang penting bukan sebutannya. Kalau kau sebut Elohim, yang kau maksud Elohim itu Elohim yang mana? Makanya Alkitab berkata Elohimnya Abraham, Ishak dan Yakub, bukan Elohimnya Kanaan. Gitu loh maksudnya. Jadi yang penting itu bukan sebutannya, bukan bunyinya. Karena nama Tuhan bukan mantra. Orang Kristen suka dalam nama Yesus. Kau pikir dalam nama Yesus terus Tuhan Yesus bersedia kuasanya kau pakai? Belum tentu. Kalau hidupmu benar baru Tuhan oke dipakai kuasanya. Hidup gak benar, ngusir-ngusir setan pakai nama Tuhan. Diketawain nama setannya. Kan sudah ada di Alkitab contohnya kan? 7 anak sekewa. Pakai nama Tuhan Yesus loh. Setannya ketawa-ketawa. Kenapa? Karena setan gak takut dengan bunyinya ini. Yang takut dengan pribadinya. Begitu kita sebut dalam nama Yesus, setan takut karena ada Tuhan Yesus yang kuasanya turun. Pribadinya menyertai kita. Gitu loh. Jangan berpikir agamawi. Oh sebutan lu, penuh kuasa. Kalau gitu saya tulis Yesus di kertas. Terus saya lipat-lipat masukin kantong. Setan takut nih ada nama Yesus di kantongku. Kan agamawi banget itu. Kita jangan bodoh seperti itu. Ya, Tuhan kok jadi begitu bisa dilipat-lipat dimasukin kuasanya. Aduh, kita itu gak perlu begituan. Roh Allah yang maha tinggi ada pada kita. Gak usah puasa, doa dan sebagainya. Kalau kita hidup kudus, usir setan, lawan dia daripadamu. Ia akan lari daripadamu, kata Alkitab. Ada amin semua? Dikasih kebenaran, kita itu sangat diberkati, sangat beruntung. Tapi hiduplah kudus. Kuasa Tuhan nyata dalam hidup kita. Serius. Kalau kita kasih kesempatan banyak orang bersaksi pasti. Ya. Saudara sekalian, yang penting itu adalah iman kepada pribadi yang benar itu. Bukan sebutan namanya saja. Tapi kita tidak boleh menyebut sembarangan juga. Tapi bukan sebutan aja yang penting. Nanti sesi berikutnya, sesi 4, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Itu akan jelas. Yang ini kan lagi membahas polemik yang terjadi kan. Saudara jangan bingung kalau ketemu di tempat lain terus ada orang yang ngotot gini. Yeshua HaMashiach memberkati kamu. Jangan heran, dia bukan orang Yahudi. Dia cuma taunya cuma itu kalimatnya. Ya. Nanti kalau enggak apa ya? Yahweh, Bapak Yahweh memberkati kamu. Nah, itu bukan orang Yahudi ya, cuma sok Yahudi. Itu aja. Belum tentu ngerti Ibrani orangnya. Banyak yang kayak gitu. Di komentar YouTube juga gitu kan, saya cuman oh ini orangnya gitu aja. Gak apa-apa, mereka belum mengerti. Tapi kalau ngerti nanti biasa aja Tuhan Allah. Allahnya Abraham, Ishak, Yakub. Gitu. Gak masalah bahasa Indonesia aja. Kalau minta bahasa Ibrani boleh juga, bahasa Ibrani boleh. Tapi jangan cuma Yeshua HaMashiachnya doang yang Ibrani. Yang lengkap dong kalimatnya. Ya berdoa pakai bahasa Ibrani boleh. Boleh. Sana berdoanya di Israel sana, jangan di sini. Di sini orang-orang gak ngerti, sorry ya bro. Kamu di kamar aja sendiri, berdoa sendiri. Kalau mau pakai bahasa asing. Bahasa roh juga gitu, di kamar aja sendiri sono. Ya.
Jangan demo di depan banyak orang bahasa roh, orang-orang gak ngerti. Dia sendiri gak ngerti juga akhirnya. Lah terus apa maksudnya? Rasul Paulus sangat berbahasa roh tapi dia tidak berbahasa roh di depan jemaat. Kurang apa lagi? Jangan dipelintir omongan saya, tadi pikir saya anti bahasa roh. Enggak. Silakan berbahasa roh di kamar sendiri sana. Kalau di jemaat boleh, tapi harus diterjemahkan. Jangan ngomong sendiri, asik sendiri, orang-orang gak ngerti. Ya, tidak jadi berkat. Jadi bukan soal pengucapan nama, bukan soal fonetik, bukan soal bunyinya, bukan soal lafalnya, tapi soal pribadinya. Makanya iman itu iman apa artinya? Iman itu artinya kita percaya dia menyerahkan seluruh hidup kita untuk dia. Itu artinya iman. Penyerahan secara total. Ya. Jadi beberapa sinode seperti GBI, GPDI, HKBP, GKI, dan Katolik menolak pengajaran yang wajib menyebut Yahweh itu. Enggak wajib kata mereka. Dan lain-lain masih banyak yang menolak. Ya, meskipun sebagian kecil setuju. Ya terserah, kan hidup ini pilihan. Yang kita lakukan di sini hanya untuk belajar saja. Kalau kita mau benar 100%, ikuti kebenaran. Dengan 7 naturnya. Ya. Nah, sayangnya polemik ini menimbulkan perpecahan. Saya sudah dengar tuh, gereja itu pecah. Banyak keluar. Karena jemaatnya kena ajaran katanya salah selama ini. Menyembah Allah. Dewa katanya. Tuhannya orang lain katanya. Waduh, ini merusak loh saudara. Padahal gereja itu harus bersatu, malah pecah. Ya, tuduhan-tuduhan itu nggak masuk akal. Ya, ada juga gereja kecil yang menutup diri dan mengklaim hanya mereka yang benar karena panggil Yahweh. Ya terserah situlah ya, mau menutup diri ya terserah. Tapi pada kesempatan ini saya mau sampaikan bagaimana kita harus bersikap. Itu aja, supaya kita nggak jadi aneh juga. Sikap hati yang benar itu bagaimana sih? Pendekatan secara teologis harus seimbang dengan antara kebenaran dan kasih. Harus seimbang, ya. Kalau kita nggak setuju dengan penyebutan itu ya sudahlah. Orang diajarin tetap nggak mau ya sudah. Kita memang beda, tapi kita nggak usah musuhan. Itu yang benar. Ya, itu yang benar, saudara. Jadi, apakah YHWH itu nama yang kudus? Jelas ya. Karena tertulis di Alkitab. Yod he wo he ini saudara. Bunyinya apa? Belum tahu. Jangan bilang Yahweh, gak ada huruf hidupnya. Itu spekulasi itu. Buktinya gak ada sampai hari ini. Kalau saudara belajar para ahli Alkitab seluruh dunia, gak ada buktinya. Saudara jangan cuma lihat YouTube. YouTube kan siapa aja bisa ngomong. Ada lagi seorang pendeta yang membuktikan bahwa itu Yahweh gini. Saudara, nama Tuhan itu ternyata ada di nafas kita, saudara. Buktinya kalau kita nafas gini, Yahweh. Itu katanya. Capek deh kau nipu orang tuh namanya. Kalau saya nafas gak gitu loh. Kalau saya nafas gak, Yahweh. Enggak gitu saya nafas. Kalau saya nafas cuma gini, dah. Ngepas-ngepasin. Saya lihat, oh ini orang dasar. Kita waktu lahir, saudara, nafasnya, Yahweh. Nanti waktu mau mati juga gitu, kayaknya benar gitu. Nafas terakhir tuh, Yahweh. Terus mati. Pendeta itu pendeta kemakmuran, nggak alkitabiah sama sekali. Ditangkap polisi lagi. Gitu dipercaya. Aneh memang dunia ini. Dikasih yang benar, nggak mau. Yang ngaco-ngaco, iya nih. Waduh, dunia memang begitu saudara. Kita tahu bahwa yang benar itu selalu ditentang oleh setan. Ternyata begitu kesimpulannya. Makanya orang benar sedikit. Dan gak usah heran, Tuhan Yesus yang bicara kan, pintunya sempit. Hanya orang sedikit yang masuk. Jadi kita tidak heran kalau kok banyak orang gak suka ya kebenaran. Oh iya memang begitu. Justru kita bingung kok banyak orang sekarang suka ya. Jangan-jangan kita salah.
Itu serius ya. Hati-hati loh saudara. Ya. Jadi kita harus hormat nama Yahweh itu. Ya betul. Nama kudus. 4 huruf suci. Disebut tetragrammaton. Tapi bunyinya apa? Jangan sembarangan sebut. Ada orang yang logikanya kebalik. Gak punya logika dia. Kan gak tahu huruf hidupnya apa. Boleh dong saya sebut Yahweh. Loh. Gak punya logika. Kalau kita gak tahu dan gak boleh sebut sembarangan, ya kita gak beranilah ngawur. Kamu boleh Yahweh, kalau gitu saya Yahuh. Nanti ada yang Yahwi, Yuhu, Yuhu. Boleh. Gak boleh. Kadang-kadang saya ketawa aja. Orang ini gak punya nalar sama sekali ya. Kalau kita gak tahu jangan sembarangan sebut. Itu menyebut sembarangan namanya, kok gak hormat namanya. Kok kebalik malahan. Karena gak tahu boleh sembarangan katanya. Loh. Oh, gak punya nalar emang. Makanya orang yang hidup suci itu harus menggunakan nalarnya. Alkitab loh yang bicara. Siapkan akal budimu. Setelah itu barulah perintahnya keluar, kuduslah kamu sebab aku kudus. Orang yang gak pakai akal budi, gak menyembah Tuhan dengan benar. Tapi orang yang pakai akal budinya saja, tidak menyembah Tuhan juga dengan benar. Menyembah itu harus dengan akal budi, dengan roh juga, dengan jiwa, dengan perasaan seluruh hidup kita. Barang siapa menyembah dia dalam roh dan kebenaran, itulah penyembah-penyembah yang diingini oleh Bapa di surga. Amin. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini panjang loh saudara. Kelihatannya cuma masalahnya itu, tapi panjang ceritanya. Nanti saudara makin lama makin lihat, iya ya kok gitu aja orang gak percaya ya. Udah detail banget buktinya nanti saya lihatin. Bukti. Ya. Oke. Yang penting lagi kita harus tahu bahwa Tuhan melihat hati. Bukan mendengarkan pronunciation, lafal. Orang ini kalau berdoa bener gak ya? Manggil aku suaranya. Enggak. Lihat hatinya. Sikap hatinya benar atau enggak? Kurang ajar gak dia sama aku? Gitu. Itu yang penting ya. Yesaya 29 ayat 13. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Nah, jelas gak? Tuhan Adonai. Kalau misal bangsa itu menyebut Yahweh gitu, Yahweh gitu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Apa kurang jelas? Gak penting tau gak? Bunyi mulut itu. Banyak orang hari ini mengaku, aku percaya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai pribadi, juru selamatku. Pribadi. Mulutnya doang itu. Dikit-dikit sakit hati. Dikit-dikit ngambek. Gak taat sama Tuhan. Kan begitu. Itu artinya tidak hormat tuh ya. Jadi kalau orang panggil Yahweh, saya tahu maksudnya pasti Elohimnya Abraham, Ishak, Yakub juga. Ya dong, masa yang lain. Kalau orang panggil Yehova pasti maksudnya sama. Orang panggil Tuhan Adonai ya pasti pribadi yang sama dong, pastilah. Jadi kita nggak perlu nyalain orang. Tetapi kalau kita mau bicara yang benar seperti apa, nanti kita tunjukkan buktinya. Gitu. Kalau orang tetap ngotot ya udahlah bro. Gitu aja, ya. Sikap hati yang benar begitu, bukan musuhin, oh ke neraka kau. Gak usah begitu. Gak baik itu. Ya. Lagi pula nama Tuhan itu soal apa sih? Soal relasi hubungan kita dengan Tuhan. Soal pribadi. Bukan soal penyebutannya. Bukan. Ya. Bukan mantra. Kalau nama Tuhan mantra kan harus benar tuh. Supaya berkuasa. Bukan, nama Tuhan bukan mantra. Ya. Di Yohanes 17 ayat 6. Aku telah menyatakan namamu kepada manusia. Ini artinya apa? Nama sebutan ya. Bukan. Setiap nama yang muncul di Alkitab itu artinya pribadinya, kehendaknya.
Itu maksudnya. Ya. Yesus menyatakan nama Bapa bukan sekedar bunyi tapi karakter dan kehendaknya. Yang penting lagi jangan suka menghakimi. Ya. Nah, kalau ada yang nanya, apakah nama itu penting? Sangat penting. Emangnya boleh nama Tuhan diganti sembarangan? Enggak boleh. Enggak boleh. Sama tidak bolehnya kau sebut sembarangan Yehova atau apapun kalau memang bukan itu. Betul enggak? Emangnya boleh kau sebut Yahweh kalau misalnya bukan Yahweh? Enggak boleh kan? Kan kita enggak tahu tepat kan? Nanti berjalannya ini akan tahu dengan bukti-bukti gramatika Ibraninya. Dengan bukti teks manuskripnya. Nanti saya tunjukin semua. Huruf aslinya. Di zaman Mesir hieroglif seperti apa. Bunyinya apa. Ada orang yang mencoba nipu saya. Ini loh huruf Mesirnya. Bunyinya Yahweh. Bro, kamu buta huruf. Huruf Mesir ini berupa gambar. Tidak ada vokalnya. Bagaimana kamu bisa menyebutnya Yahweh? Ini Yud, He, Waw, He. Ya. Makanya saya kalau... Saudara, saya kasih tahu ya, kalau orang menyanggah saya di YouTube, saudara perhatikan baik-baik. Dia nggak menjelaskan tuh. Pertanyaan saya sederhana kok. Buktikan bahwa Yahweh itu singkatan Yahweh. Simpel kan? Nanti dia ngomel-ngomel sana sini nggak pernah membuktikan. Membuktikannya gini, lihat nih saudara di Alkitab, tuh Yahweh kan gitu. Ngerti nggak? Bukan. Aneh, saya tunggu loh dari dulu, siapa bisa buktikan. Banyak yang mau membuktikan. Lo lihat nih Alkitab, 6.000 lebih disebut Yahweh. Mana? YHWH. Kok ngarang-ngarang singkatannya? Bahasa Indonesia nggak ngerti kau. Buktikan YHWH itu memang Yahweh. Nggak ada yang bisa buktikan sampai hari ini. Seluruh ahli seluruh dunia juga nggak bisa buktikan. Memang nggak ada buktinya. Itu kan perkiraan, rekonstruksi, sebisa-bisanya. Gitu loh. Disuruh membuktikan Yahweh. Nih tulisannya di Alkitab Yahweh loh. Bukan loh itu YHWH kok Yahweh. Ya, oke kita lanjutkan. Jadi nama itu penting saudara. Yang pasti bukan Yehova. Nanti kita sebut penjelasan belakangan kenapa begitu. Dan juga tidak dapat dipastikan bahwa yang benar adalah Yahweh. Nggak bisa dipastikan, mana buktinya. Itulah sebabnya orang Yahudi menyebut Adonai. Sebutan perifrasa namanya. Menyebut dengan hormat. Karena takut menyebut salah. Kan tidak boleh menyebut salah kan? Jangan kau menyebut nama Tuhanmu, Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Orang Yahudi nggak berani sebut. Nanti salah. Kenapa? Karena yang benar mana nih? Nggak ada. Hilang pronunciation-nya. Lafalnya dengan sejarah hilang. Makanya mereka mengganti dengan Adonai. Gitu. Tuhan. Hormat maksudnya. Itu misalnya gini. Kita ketemu Pak Presiden. Atau Raja di suatu negeri antah berantah. Raja nih. Terus kita nggak tahu namanya. Tuan Raja, ngerti gak maksudnya? Jangan gini, Pak Agus, kau panggil siapa? Enak aja Agus. Ngerti ya maksudnya ya? Di sini kalau ada yang Pak Agus jangan tersinggung ya. Coba contoh minjem. Karena menghormati dan jangan salah sebut Tuan Raja. Yang mulia. Nangkap ya? Adonai. Itu ceritanya. Jadi kita lihat siapa yang sembarangan menyebut sebenarnya. Gitu ya. Oke. Yang penting itu adalah pribadi di balik sang pemilik nama. Jangan kita terjadi perpecahan, saudara. Saya tantang saudara. Saudara coba dipelajari ulang arti Tuhan di dalam Alkitab. Coba direnungkan baik-baik yang saya jelaskan ini. Dicatat baik-baik. Ini kan berseri. Nanti buktinya akan lengkap pelan-pelan. Ya. Saudara dengarkan juga sanggahan-sanggahan terhadap ini. Adil dong. Coba saudara dengar sendiri tuh. Bandingkan.
Nanti saudara tahu kebenarannya, pasti. Ya. Kita mesti menunjukkan kasih, bukan berarti lalu menyerang ke kiri ke kanan, enggak boleh. Gunakan nama Tuhan dengan hormat, sudah pasti. Jangan sampai kita tidak hormat sama Tuhan. Ya. Sebenarnya ada tanya jawab yang sangat memberkati. Cuma nanti saja ya. Nanti di sesi berikutnya. Ini sudah jam berapa? Jam 10. Salah satunya ada yang nanya saya begini. Pak, apakah wajib menyebut Yahweh saat berdoa atau menyembah Tuhan? Jawabannya tidak. Alkitab tidak pernah memerintahkan secara eksplisit bahwa kalau doa harus menyebut nama Yahweh. Yesus bahkan mengajarkan kita kalau berdoa Bapa kami yang di surga. Itu ya. Tadi yang terpenting tuh hati, saudara. Nah, ada yang menarik begini. Yeremia 23 ayat 27. Di situ dikatakan bahwa umat Allah melupakan namanya yang tadi itu ya. Itu bukan melupakan penyebutannya. Ini perlu makanya jemaat itu harus dibuat cerdas supaya kalau baca Alkitab itu mengerti konteks. Bukan hanya literal sesuai teks harafiah gitu. Ya, coba saya bacakan ya. Yeremia 23 ayat 27. Yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpinya yang mereka ceritakan seorang kepada seorang. Sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal. Perhatikan, nenek moyang mereka melupakan namaku karena Baal. Melupakan sebutan apa bukan maksudnya? Tentu tidak. Sebutan ingat, tapi melupakan namaku, ingatnya Baal. Bukan sebutannya. Artinya melupakan Tuhan, lari menyembah Baal. Nangkep ya maksudnya ya. Kalau cuma namanya terus ingat Baal ya masih gak masalah. Kalau cuma nama itu dong. Tapi mereka menyembah Baal. Bukan nama doang. Lupa nama, ingatnya nama Baal. Bukan. Konteksnya itu lupa namaku itu lupa pribadiku. Dia udah gak mau sama aku. Maunya sama Baal gitu loh maksudnya. Ya. Mulai hari ini kalau kita menyebut dalam nama Yesus artinya apa? Dengan kuasanya Tuhan. Bukan dengan hurufnya Yesus atau bunyinya Yesus. Bukan. Dengan kuasa Tuhan Yesus. Dengan perkenanan Tuhan Yesus. Pribadinya. Itu maksudnya. Ya. Jadi ini sebenarnya bukti-buktinya banyak sih saudara. Ya. Jadi maksudnya melupakan namaku di situ tentu bicara soal kesetiaan. Sudah gak setia sama Tuhan. Melupakan namaku dia. Itu. Ya. Oke, yang berikutnya. Kalau kita tidak menyebut Yahweh, bukankah itu berarti kita menyembah Allah yang salah? Tidak juga. Kenapa? Buktinya. Kita pakai bukti aja. Di perjanjian baru, gak ada nama Yahweh. Memangnya salah? Seluruh perjanjian baru justru puncak daripada kebenaran. Ya kan? Fakta saja. Yesus mengajar Bapa kami yang di surga. Salah? Enggak. Enggak ada urusan itu sama pronunciation itu. Ya. Apalagi ya. Kalau mengapa ya lagi tidak pakai kata Yahweh, itu tadi ceritanya ya. Tradisi. Di zamannya Tuhan Yesus loh. Yang Tuhan Yesus sendiri tidak keberatan. Ya. Tuhan Yesus tidak pernah menyebut nama Yahweh. Oke. Saya rasa itu cukup. Jadi polemik ini memang mengganggu. Tapi kalau kita mengerti dengan benar, kita tidak perlu terganggu. Kalau orang mau menyebut Yahweh ya silakan. Asal tidak saling menyalahkan. Tapi kalau kita semua jangan menyebut salah. Karena tidak boleh menyebut sembarangan. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat jangan disebut. Mendingan kita hormat saja. Seperti tadi saya kasih ilustrasi Tuanku Raja. Daripada salah sebut nama, gak sopan kan? Orang Ibrani udah paling benar. Adonai. Adonai Elohim. Tuhan Allah.
Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita break dulu sebentar, nanti dilanjutkan dengan sesi berikutnya, sesi keempat. Sesi keempat itu temanya jangan menyebut namaku sembarangan, nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Itu apa artinya? Jadi nanti seri nama Tuhan ini akan ada, nggak tahu sampai berapa serinya. Nanti berjalannya waktu kita akan lihat supaya semua yang mendengarnya bisa mengerti dengan bahasa yang sederhana. Karena nama Tuhan ini adalah dulu disertasi saya. Disertasi doktor saya itu khusus membahas nama Tuhan. Jadi detail 400 halaman. Ya. Jadi kalau kita seminarkan seperti ini, maksudnya supaya orang awam pun mengerti dengan bahasa yang sederhana. Sebab kalau pakai bahasa akademisnya ruwet, pakai bahasa Ibrani dan sebagainya. Nanti kita akan tunjukkan bahasa Ibraninya dan sebagainya, tapi sederhana saja. Gitu. Ya, mari kita bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Sebentar kami mau break sebentar, kemudian kami lanjutkan lagi. Kami percaya semuanya dalam pimpinan Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.